video kita, video cara kita menerangkan, kemudian disertai dengan PPT pembelajaran tersebut, Pak. Jadi ada video beserta PPT dengan video-video pembelajaran yang ada. Nah, di situ kita juga bisa sambil menerangkan, kemudian kita share filenya ke wali murid. Jadi anak-anak bisa melihat waktu orang tuanya sudah pulang, sore atau malam, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, ini menarik Pak Ade Agung. Apakah videonya itu bisa nggak di-share screen-kan sebentar kalau memungkinkan untuk melihat? Atau nanti? Ini lagi ngajar dah. Iya, Pak, masih di sekolahan, Pak. Saya, Pak. Oh iya ya, oke. Ya, mungkin nanti sore ya kalau bisa ya. Kalau pas kita pertemuan berikutnya nanti kan kita yang kedua kan agak sore ya. Itu Iya, ya, Pak. kalau misalnya contohnya dari Pak Ade Agung bisa di-share-kan, itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita yang lain juga baik juga ya. Karena itu Oke, Pak. solusi untuk mengatasi yang tadi itu ya, yang orang tua nggak Iya, bisa ya. mendampingi, lalu nggak memiliki keterbatasan HP dan sebagainya, mungkin bisa kita belajar bersama dari apa yang Pak Ade sampaikan ya. Iya, Pak. Pakai aplikasi Screencast-O-Matic, Pak. Apa namanya? Screencast. Screencast-O-Matic, Pak. Oh iya ya. Itu jadi kita buka aplikasi PPT atau bahan ajar hari itu di laptop, kemudian di sisi sebelah pojok kanan bawah itu biasanya ada video kita menerangkan, Pak. Jadi kita membuat rekaman dari bahan ajar itu. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Ya, oke. Baik, makasih. Ya, Iya, ini Pak. ya menarik ya, kita bisa belajar dari teman-teman yang lain untuk itu. Jadi PPT-nya bisa langsung kita terekam, tinggal nanti kemudian hasilnya itu bisa kita kirimkan ke siswa kita ya. Sehingga siswa kita didampingi orang tua bisa mempelajari akan hal tersebut. Ya, baik. Ada lagi yang mau sharing? Oke, baik. Ya, Mbak Daniar, silakan. Masih mute, Daniar. Suaranya belum keluar, masih di mute. Astaga. Mohon Pak. Terima kasih. Mungkin kalau saya Pak, mungkin ingin sharing Pak. Kemarin sama dengan Pak Ahmad Hakim juga Pak Soleh, awal-awal ini kita pakai aplikasi WA. Kemudian tugasnya kita alihkan ke Classroom. Lalu kemudian untuk video biasa kita kirim ke Telegram Pak. Cuman kendalanya banyak siswa lebih banyak siswa yang tidak kirim tugas dibanding kirim tugas Pak. Misalnya dalam satu kelas itu siswanya ada 35. Nah mungkin yang kirim tugas itu paling 10 orang. Tapi giliran absen mereka hampir habis semua Pak. Bahkan habis semua. Kalau untuk absen, tapi giliran kumpul tugas mereka bahkan ada yang kayak 10 orang. Seperti itu Pak. Mungkin itu saya kendalain kalau di daring seperti itu Pak, dari siswanya yang mungkin agak kurang kurang merespon. Dan bukan hanya dari guru PJOK Pak, hampir semua guru-guru mengeluh karena itu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Mbak Daniar ya. Jadi sharing menggunakan WA dan Google Classroom, tapi ada kendalanya banyak siswa yang tidak mengumpulkan ya tugas atau apa dan sebagainya. Ya, baik. Oke ya, saya kira itu beberapa sharing yang tadi sudah diberikan. Baik, saya melanjutkan sedikit untuk materi kita sebentar. Ya, jadi sekali lagi penggunaan ICT dan TPAJK ini ya ke depan ya, ini bukan
bukan kita lakukan karena adanya pandemi ya, mohon dipahami. Jadi bukan dilakukan atau muncul karena adanya pandemi. Tetapi memang karena perkembangan zaman, perkembangan generasi ya, sehingga sekarang kita masuk ke revolusi industri 4.0, di mana teknologi sudah semakin mendominasi ya, adanya virtual reality, adanya artificial intelligence ya, dan sebagainya itu semakin menonjolkan bagaimana teknologi itu bisa mempermudah, membantu banyak kegiatan aktivitas manusia, sehingga sekarang mungkin kita harus mendidik, mengajarkan peserta didik, siswa-siswa kita untuk terampil juga di dalam menggunakan teknologi, dan tidak hanya membekali mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang mudah ya, yang mungkin bisa jadi kalau kita membekali dengan keterampilan yang mudah, bisa jadi nanti di 3 tahun ke depan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa didik kita itu sudah bisa digantikan oleh mesin atau oleh teknologi, sehingga mereka nanti bisa jadi menganggur ya, kesulitan bekerja. Nah, kita harus mengantisipasi ke depan bagaimana menemukan atau memberikan bekal keterampilan yang itu masih terus dibutuhkan gitu, walaupun ada teknologi. Jadi teknologi ini ICT dan TPAJK ini harus kita jari bukan karena pandemi, tapi memang karena zaman terus berjalan. Jadi walaupun nanti pandemi sudah normal pun, bukan berarti kemudian guru PJK kembali ke yang lama ya, hanya di lapangan saja gitu ya, dan sebagainya. Tidak, seharusnya kita mengembangkan ke mungkin blended learning barangkali ya, pembelajaran campuran, blended learning atau e-learning tetap kita lakukan. Makanya ICT dan TPAJK tetap harus kita pahami sebagai calon guru profesional supaya ke depan kita tetap bisa menggunakannya. Ya, kelebihannya apa? Ketika pembelajaran menggunakan ICT dan TPAJK ya ini ya, mungkin siswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Ya, kalau model e-learning itu apalagi yang kayak Bapak Ibu ini ya, yang asinkronus ya, sinkronus dan asinkronus, terutama yang asinkronus itu kan Bapak Ibu bisa belajar di mana saja ya. Jadi belajar di mana saja, kapan saja. Yang penting materi yang diharapkan bisa dikuasai itu bisa terkuasai, bisa dipelajari gitu. Ya, jadi dimanapun, kapanpun. Lalu kelebihan yang lain adalah peserta didik bisa menyesuaikan ya karakteristiknya, sesuai dengan karakteristiknya mereka mau belajar dengan model yang seperti apa. Ya, karena banyak teknologi. Kemarin kita lihat media itu kan ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual, dan sebagainya. Siswa itu ada yang mudah belajar dengan audio, mudah belajar dengan visual, mudah belajar dengan kinestetik, ya, gerak. Nah, itu dengan adanya teknologi harapannya mereka bisa menyesuaikan ya, belajar sesuai dengan karakteristik individunya. Kemudian bisa melihat materi di link ya. Jadi materi-materi itu lebih praktis, lebih mudah kita melihatnya. Waktunya bisa lebih fleksibel ya. Jadi banyak sekarang pelatihan-pelatihan itu juga begitu ya. Bayarnya itu murah di tengah pandemi itu. Kadang-kadang saya mendapatkan keuntungan gini ya. Pelatihan yang dulu itu 5 juta, 4 juta gitu karena pandemi itu hanya 200.000 atau berapa. Jadi mereka itu menyampaikan pelatihannya itu di Facebook atau di apa yang bisa kita pelajari kapanpun, tapi nanti menyediakan link untuk diskusi, grup untuk diskusi, pertanyaan, lalu nanti hal-hal dan sebagainya, sertifikat keluar seperti itu. Jadi saya merasa juga lumayan ya dapat pelatihan atau pembelajaran seperti itu yang dulunya itu sangat mahal bayarnya. Kalau ikut offline itu dulunya kan ya 4 juta, 5 juta karena sekalian nginep ya. Tapi dengan pandemi sekarang penyelenggaraannya hanya meminta 200.000 atau berapa, tapi itu pun sudah dengan materi-materi yang ada, PDF tetap diberikan materinya, kadang-kadang video-videonya semua diberikan, kita bisa download,
bisa kita pelajari kapanpun, ya saya kira ya itu kelebihan menurut saya. Menurut saya sebuah kelebihan yang bagi saya murah, tidak terlalu mahal, tapi materi atau pelajarannya itu bisa kita dapatkan juga. Nah itu menarik ya. Kemudian, nah ini lebih aktif dan mandiri ya. Mungkin pengertian aktif ini kalau kita masih bisa diskusikan ya, karena mungkin di PJOK dengan adanya PJJ tentu mungkin keaktifannya kita tidak bisa kontrol. Mungkin nggak aktif secara saat pertemuan PJOK, tapi bisa jadi kalau kita bisa memotivasi peserta didik tetap bisa aktif ya di luar itu ya. Contohnya misalnya anak saya ini, kebetulan anak saya itu kan ini ya, apa namanya itu, atlet tenis. Nah, saya masih bisa, saya justru melihat dia itu bisa tenis setiap hari ya dengan adanya PJJ itu. Karena dia kan online ya, belajar. Jadi dia bisa latihan tenis itu tiap hari, bahkan kadang-kadang pagi dia jam 5 itu tenis sampai jam setengah 7, lalu dia sekolah, nanti jam 1, setengah 1 dia latihan tenis lagi sampai jam setengah 4. Itu hampir tiap hari dia begitu. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengukur aktif itu memang kalau saat PJOK-nya mungkin kita sulit ya untuk membuat siswa itu aktif seperti pembelajaran PJOK offline ya. Sulit, karena kita tentu nggak bisa kontrol. Tapi barangkali kita bisa memotivasi untuk siswa itu tetap melakukan aktivitas kebugaran dengan teknologi gitu ya. Kan sekarang banyak ya teknologi-teknologi yang membuat anak-anak itu bisa latihan sendiri gitu. Misalnya kebugaran. Banyak aplikasi-aplikasi yang menarik gitu. Yang membuat mereka itu harus melakukan latihan. Nah itu yang mungkin kita perlu sampaikan ke anak-anak, dan kita mungkin tinggal mengontrol, mungkin memberikan sedikit tugas yang nanti kita nilai ketika mereka melakukan latihan ini buktinya gitu ya. Barangkali itu yang kita bisa motivasikan ya, munculkan. Kemudian memperkaya materi pembelajaran ya, tentu dengan adanya ICT dan TPAJK terutama internet, materi pembelajaran bisa lebih kaya. Kita bisa cari dari sumber-sumber manapun ya materi pembelajaran itu. Lalu isi dari materi pembelajaran dapat diperbarui. Ya, baik. Ya, itu kelebihannya ya, beberapa kelebihan. Nah, kelemahannya sekarang. Kelemahannya apa kalau pakai pembelajaran ini ya? Coba ini dengan ICT dan TPAJK. Nah, ini kelemahannya ya. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemandirian dan motivasi. Jadi untuk peserta didik yang kurang mandiri, apalagi di beberapa daerah di tempat kita ini ya, budaya di Indonesia itu, beberapa daerah anak-anak itu kan banyak yang ini ya, belum mandiri ya tentu ya. Sehingga kalau kita harus melepas mereka dengan pembelajaran daring, lalu mengandalkan ini semua, sangat tergantung kepada bagaimana kemandirian dan motivasi mereka. Ya. Lingkungan keluarga itu mempengaruhi terbentuknya karakter anak. Sehingga kalau anak-anak itu punya karakter yang baik, dididik oleh keluarga, maka dia bisa mungkin belajar secara mandiri dengan motivasi yang tinggi. Tapi kalau tidak, orang tua jarang komunikasi dengan anak-anak dan sebagainya, maka ini menjadi kelemahan ya. Hasil sekolah karena tidak ada kemandirian dan tidak ada motivasi belajar yang tinggi. Ya. Kemudian kelemahan yang lain mungkin adanya akses yang terbatas, beberapa akses mungkin tidak bisa diakses ya, atau harus berbayar, atau ada yang terganggu ya. Misalnya tentu kita sangat bergantung kepada sinyal ya. Aksesnya ini sangat terganggu ketika sinyalnya itu lemah dan sebagainya. Kelemahannya. Lalu ada kebosanan dan kejenuhan ketika tidak dapat mengakses informasi tertentu. Ya, ada kebosanan, kejenuhan, ya itu juga masih bisa terjadi ya. Lalu dibutuhkan panduan untuk informasi yang relevan. Ya, untuk beberapa informasi-informasi tertentu kita membutuhkan panduan. Seperti ini ya,
di modul itu ada beberapa cara ya untuk kita bisa mengakses sebuah informasi itu dengan lebih efektif. Di buku panduan itu ada beberapa cara ya. Contohnya, kalau mau mendownload YouTube, gimana caranya? Siapa yang bisa berbagi? Di buku modulnya itu ada ya, modul 5, tapi teman-teman, Bapak Ibu tentu sudah terbiasa ya. Kalau saya biasa pakai TubeMate, Pak. TubeMate. Iya. Oke, itu Mas Fajril ya. Pak Hasan tadi? Iya, Pak Hasan Asari? Kalau saya Pak menyematkan huruf SS Pak di depan link YouTube-nya, itu akan hubung ke Save from Net. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan kualitas video yang mau kita download Pak. Apakah mau yang HD atau hanya SD, Pak? Ya, baik. Ya itu yang ada di modul seperti itu, menyematkan SS di depan kata YouTube, dan nanti dari situ bisa kita pilih tadi kata Pak Hasan ya, bisa dipilih kita mau mendownload yang kualitas apa. Nah itu biasanya bisa terdownload ya. Itu yang secara untuk download YouTube kita pakai itu. Budian tadi ada angkat tangan ingin menambahkan. Iya Pak, untuk cara untuk mendownload di YouTube hampir sama dengan yang dilakukan Pak Hasan. Jadi tapi ini bisa download save from-nya, kemudian nanti menyematkan link di situ nanti bisa terdownload. Oke. Ya baik, makasih Budian ya, bersama ya save from ininya ya. Itu yang paling utama. Kemudian untuk mencari informasi-informasi ya, tolong dibaca di halaman berapa itu ya, sekitar 65, 66, 64 itu di modul 5 itu ya. Misalnya mau mencari materi penjas, itu ada saran diberikan tanda petik di Google itu akan membuat semakin lebih spesifik ya. Google itu googling di dalam mencari informasinya itu akan membuat lebih spesifik. Termasuk misalnya ketika Bapak Ibu membutuhkan misalnya PPT atau PDF, itu bisa diketikkan juga ya, misalnya pendidikan jasmani ya, atau aktivitas kebugaran _2 PDF gitu ya, aktivitas kebugaran _2 PPT gitu. Nah itu juga bisa lebih mempermudah mencarikan sesuai dengan apa itu ya, jenis filenya ya. Kalau mau PDF ya akan muncul PDF tentang itu. Biasanya PDF itu kan dari teks-teks yang bagus atau jurnal itu sudah ter-PDF-kan itu. Atau itu tadi ya, PPT. Biasanya kan Bapak Ibu butuh PowerPoint. Nah, itu juga bisa nyarinya begitu. Ada beberapa panduan di situ ya yang bisa dibaca, mungkin kita juga bisa dari situ, bisa juga sering tanya ya. Saya kira kita perlu sering tanya ke teman-teman kita yang terampil dalam IT. Ya, dalam ini ICT kita bisa nanya mereka, kira-kira kalau untuk ini bagaimana caranya, untuk ini dan sebagainya, kita bisa sering nanya. Ya, baik. Oke, saya lanjutkan sedikit ke yang tadi itu ya. Kemudian ini kelemahannya ada juga yang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi ya. Jadi ya tentu ini ya yang dialami kebosanan, kejenuhan itu selalu ada. Lalu ya mungkin salah satu kebutuhan manusia sebenarnya memang adalah sosial ya. Sehingga kalau kita itu jarang ketemu sama teman-teman sudah lama, memang tetap kebutuhan itu tidak terpenuhi ya. Hanya dengan pembelajaran melalui ICT dan TPAJK ini. Jadi tetap menurut saya mau nggak mau itu sentuhan dari dibutuhkan ya untuk membentuk pribadi yang hasil pendidikan yang seutuhnya ya. Pendidikan seutuhnya itu tetap membutuhkan pertemuan langsung ya. Nah itu saya kira salah satu bidang yang tidak bisa digantikan oleh teknologi atau mesin adalah yaitu ya aspek psikologi, bagaimana guru itu
memberi perhatian, ya, mendidik dengan ini itu yang tidak bisa digantikan mungkin oleh robot atau oleh yang lain. Nah, itu salah satu kelebihan kalau kita jadi guru ya. Jadi mungkin cara ngajarnya bisa digantikan, ya, materi atau apa mungkin bisa digantikan oleh teknologi. Tapi ketika kita memahami, kita berempati kepada peserta didik kita yang mengalami masalah, mengalami kesulitan belajar, nah itu saya kira robot atau yang lain itu ya tidak bisa menggantikan hal itu ya. Jadi tentu akan berbeda ya perhatian dengan secara langsung dari kita sebagai manusia atau sebagai guru kepada peserta didik kita dengan mungkin robot atau informasi yang lain. Ya baik, itu kelemahannya. Nah mungkin dampak ini ya, dampak positifnya TIK ini ya. Tentu sudah kita tahu semua, mempercepat arus informasi, mempermudah akses informasi terbaru. Jadi dengan TIK ini memang informasi itu begitu cepat dan up to date ya. Jadi anak-anak itu bisa, apalagi mereka yang senang dengan berita, senang dengan adanya berbagai informasi-informasi baru, itu internet ini luar biasa sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau hari gini ya masih ada yang tidak mau akses internet atau tidak membutuhkan internet, itu akan sangat terbelakang ya, akan sangat tertinggal. Karena memang ya informasi akan terus ada di situ. Lalu juga media sosial ya. Jadi kadang orang juga butuh itu ya, dampak positifnya butuh untuk ya sekedar sharing atau berbagi informasi, berbagi pengalaman suka cita ya saat mungkin refresh, rekreasi atau ya mengunjungi tempat tertentu atau yang lain itu di media sosial ya atau hiburan. Nah, tapi memang kita harus hati-hati untuk menggunakan hal ini untuk hal-hal yang positif ya. Karena bisa juga medsos itu digunakan untuk hal-hal yang negatif juga bisa. Apalagi mungkin tadi sudah ada belum ya dampak negatif dari adanya TIK ini adalah ya kita gampang memberikan mempengaruhi mindset seseorang ya dengan apa yang kita bagikan. Makanya seringkali muncul hoax itu ya. Hoax sering muncul, informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, kita yang tidak tahu juga gampang melanjutkan, memforward, men-share padahal itu belum tentu benar. Nah, itu bisa kalau dibombardir terus akan bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Ya, ini hal-hal positifnya ya, membantu individu mencari informasi, mempermudah komunikasi, ya, bisa sharing dan berbagi file. Mungkin tidak ada teknologi begini, mungkin kita harus meminjamkan buku, harus fotokopi gitu ya. Tapi sekarang mungkin kita bisa langsung sharing, berbagi file dengan cepat. Ya, untuk dunia pendidikan juga kita butuhkan. Bisa juga untuk bisnis ya. Bisnis melalui belanja bisnis online tentu sudah ada barangkali di antara Bapak Ibu sini yang juga selain mengajar juga punya ini ya, bisnis online ya. Ada yang punya ya, yang jual apa gitu, makanan atau jual kue ya, atau Pak. jasa, Usaha sampingan. ya makanya Usaha sampingan, Pak. ya sudah dapat ini ya, sudah dapat manfaatnya ya Bu ya, pendapatannya ya. Tentu, Pak. Tentu ya. Ya lumayan lah ya membantu untuk ini ya Bu ya. Untuk menambah pendapatan dari sebagai guru ya. Iya. Banyak memanfaatkan seperti itu, Pak. Jadi aksesnya lebih mudah, kitanya promosi lebih gampang. Jadi waktu yang digunakan bisa digunakan untuk yang lain-lain begitu. Ya, betul. Ya, baik. Jadi saya ada teman itu juga, teman dosen dari UNES. Kalau teman-teman lihat itu ya, namanya itu kalau di YouTube-nya itu Arif MCO, Masase Cedera Olahraga. Arif MCO. Itu dosen dari UNES, teman saya itu. Itu dia dari YouTube aja gitu, YouTuber itu aja. Dia katanya sudah mendapatkan pendapatan jauh lebih besar daripada gaji dosen, ya. Dari YouTuber itu ya. Jadi dia itu
Kalau ada orang yang mau minta dimasak sama dia, minta gratis, dia bilang nggak apa-apa gratis, tapi saya mau izin di YouTube. Saya rekam ya untuk saya masukkan ke YouTube. Apalagi kalau orangnya itu orang terkenal ya, misalnya rektor, pejabat, artis gitu, dia langsung minta tolong untuk mau di YouTube. Nah kan akhirnya karena yang dilihat oleh orang-orang luar semuanya, wih yang dimasas itu artis, pejabat-pejabat pimpinan gitu. Nah, dia makin laris ya, makin banyak yang like, subscribe gitu, dan dia betul-betul mendapatkan pendapatan biasa itu dari YouTuber gitu ya. Padahal gaji dia dosen juga sudah lumayan, kegiatan di kampus lumayan, tapi dari YouTube-nya pun dia juga lumayan. Makanya tadi itu saya bilang ke siapa itu tadi? Saya bilang Pak Soleh tadi ya. Nah, Pak Soleh itu tadi kalau mengembangkan ini keren itu nanti. Kalau pembelajaran PJOK-nya menarik, mudah dipahami, ada instruksi-instruksinya, pasti kan banyak nanti orang-orang yang itu ya like and subscribe. Nah, kalau sudah dilihat banyak yang ini, iklan akan masuk. Iklan masuk sudah lumayan ya. Nah, itu salah satu kelebihannya ya. Selain Bu Dian tadi ya, belanja bisnis online tadi ya. Bisnisnya apa Bu Dian? Makanan atau apa? Tergantung situasi dan kondisi, Pak. Oh, banyak berarti ya. Berarti bisnisnya banyak ya. Iya, Pak, bantu-bantu keluarga, bantu-bantu sepupu saja, Pak. Oh, gitu ya. Mantap. Oke. Baik. Ya, kemudian membantu menyelesaikan masalah dengan mudah ya, artinya mungkin itu. Kemudian, nah ini dampak negatifnya sebagai slide yang terakhir untuk pagi ini. Dampak negatifnya ini ya, individu jadi malas untuk bersosialisasi secara fisik ya. Jadi kadang-kadang kita itu juga bisa bahaya ya, karena keenakan daring, keenakan PJJ, saya juga merasakan ya sebagai dosen. Akhirnya kalau nggak hati-hati kita menjadi malas ketika harus bersosialisasi secara fisik. Maksudnya ketemu ngajar secara fisik itu jadi agak enak dulu daring gitu ya, bisa dilakukan sambil nyantai sambil yang lain. Nah, bahayanya di situ. Padahal itu tugas kita, justru sebagai pendidik kita bisa menyampaikan pembelajaran secara offline ya, itu lebih baik. Lalu meningkatnya penipuan, kejahatan cyber ya. Banyak sekali saat ini ya tipu menipu itu, bahkan WA itu bisa dihack ya. Dihack seolah-olah itu teman kita minta bantuan dulu sekian juta atau apa itu, banyak sekali yang tertipu juga banyak ya. Jadi ada yang menawarkan misalnya mobil murah dan sebagainya itu dengan menggunakan WA teman, padahal itu bukan teman kita ya, betul-betul dihack. Nah, kita percaya karena seperti ini akhirnya betul-betul ditransfer uangnya untuk beli misalnya promosi mobil murah dan sebagainya, tetapi ternyata ujung-ujungnya itu tidak kembali. Banyak sekali penipuan yang bisa dimanfaatkan oleh para hacker-hacker ya. Kejahatan cyber itu dampak negatifnya begitu. Lalu cyberbullying ya. Jadi bullying ya, yang hal-hal yang jelek itu muncul secara ini ya, termasuk misalnya mengatakan orang ini dan sebagainya yang jelek melalui dunia cyber. Nah, itu bisa sangat berdampak ya, nama baik dan sebagainya. Lalu konten negatif ya, pornografi atau apapun itu yang berkembang pesat itu juga menjadi dampak negatif. Ya, saya bersyukur melihat di Indonesia ini sudah mungkin melalui Kominfo atau apa itu sudah mulai ini ya, membatasi akses atau terbukanya konten-konten atau pornografi. Nah, itu sudah cukup menolong ya, dan orang tua juga bisa memproteksi anak dengan beberapa tips cara supaya anak-anak itu tidak mengakses hal-hal yang negatif. Fitnah dan pencemaran nama baik. Lalu menjauhkan yang dekat ya. Jadi teknologi itu juga mendekatkan yang jauh. Kalau kita Zoom kan mendekatkan yang jauh ya. Jadi bisa peserta dari Aceh, dari Papua, dari mana-mana itu bisa kita lakukan seminar bersama. Nggak usah datang jauh-jauh. Yaitu mendekatkan yang jauh. Tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Kadang-kadang kita ngomong di dekat gini pakai WA-an semua. Padahal orangnya dari situ ya. Kadang-kadang
Kadang-kadang ini ya, istri saya atau anak saya itu di rumah itu mau ngomong, mau manggil karena ini nelpon pakai WA. Padahal satu rumah ya. Ya ini kan menjauhkan yang dekat ya. Nah ini berbahayanya begitu nanti semuanya ada orangnya kita nggak mau ngobrol langsung malah memakai teknologi itu. Lalu mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Nah ya apalagi kalau yang suka ngegame dan sebagainya akhirnya tugas-tugas dan pekerjaan itu terabaikan. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Ya bisa juga untuk apa? Karena kita keterusan baca medsos, ya Facebook atau apa gitu akhirnya ya ada hal-hal yang harusnya kita bisa gunakan untuk melakukan hal yang lain bisa terbuang-buang. Lalu menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja ya. Karena itu tadi. Nah, itu beberapa dampak negatif antisipasi supaya tidak terjadi ya dampak negatif itu pada diri kita. Baik, saya kira itu yang untuk hari ini, pagi ini ya. Apakah ada 1-2 hal yang ingin disampaikan? Ini yang hadir 20 orang. 1 orang yang izin itu siapa ya? Saya lupa. Pak Edi. Pak Edi, Pak Edi. Oh tetap ya Pak Edi Purwanto ya? Ya Pak. Iya. Kemarin kan Pak Edi Purwanto yang izin. Hari ini tadi ada yang WA saya karena apa tadi ya? Siapa ya? Tapi Pak ini nggak ada Pak Edi ya? Iya Pak Edi izin. Kegiatannya masih sama seperti yang kemarin. Oh iya ya. Ya Pak Edi Purwanto. Ya baik. Saya kira itu mungkin untuk pagi ini sementara ini dulu ya. Atau mungkin ada 1 hal yang ingin disampaikan, silakan kalau masih ada. Sudah cukup ya untuk pagi ini. Cukup Pak. Nanti sore mungkin saya infokan lagi di grup ya. Kita mungkin jam 4 atau jam setengah 4 mungkin nanti saya coba infokan. Nanti mungkin bisa melanjutkan seperti tadi ya. Saya lebih senang tadi itu ya belajar dari teman-teman itu tentang sharing. Kayak Pak Ade Agung nanti bisa membagikan pengalamannya itu tadi ya, yang tadi disampaikan. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa membagikan bagaimana penggunaan ICT dan TPAJK ini selama pandemi kemarin untuk pembelajaran PJOK. Tantangan kita kan tentu tugas gerak anak-anak itu berkurang tentu selama PJOK. Nah itu bagaimana, mungkin apakah Bapak Ibu juga punya tips untuk membuat anak-anak itu tetap aktif bergerak ya dengan teknologi itu. Nah itu yang mungkin bisa kita sharingkan. Saya kira sementara itu ya untuk pagi ini. Terima kasih untuk semua waktunya. Nanti sore saya tanya ke helpdesk, ke Mas Andi, katanya bisa pakai link yang sama. Jadi nanti sore bisa tetap pakai link yang sama. Pak Boy Mardani silakan, ada yang mau disampaikan? Oke, selamat. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa tetap pakai link yang sama katanya. Ini kan saya rekam dulu masuk, nanti nggak apa-apa tetap pakai link yang sama, bisa masuk lagi di pertemuan kita ya nanti sore. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri untuk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Pak.